Halo, salam satu data. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu fitur yang telah dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2019 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, yaitu aplikasi yang bernama Siplah, Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah, gitu ya. Nah, teman-teman silakan akses situsnya di siplah.kemdikbud.go.id. Nah, ketika teman-teman enter ini akan muncul pengumuman. Pengumumannya adalah sekolah sudah bisa melakukan login dan browsing menjelajah katalog dengan melakukan pemutakhiran akun Dapodik terlebih dahulu, gitu ya. Nah, sebelum saya jelaskan ini, saya akan jelaskan sedikit tentang Siplah. Siplah ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung sekolah dalam mengadakan pengadaan barang dan jasa atau PBJ yang bersifat secara online atau memanfaatkan sistem pasar online atau online marketplace. Jadi teman-teman bisa melakukan transaksi menggunakan bantuan operasional sekolah melalui aplikasi Siplah. Nah, sekedar informasi, aplikasi Siplah ini adalah aplikasi yang terintegrasi dengan data Dapodik. Jadi, untuk melakukan login ke aplikasi ini, teman-teman silakan melakukan pemutakhiran akun Dapodik. Nah, caranya adalah teman-teman harus menambahkan dua akun untuk ke dalam Siplah, yaitu akun kepala sekolah dan akun bendahara BOS. Nah, untuk menambahkan bendahara BOS sendiri, teman-teman silakan memilih guru yang bersangkutan, kemudian pilih tugas tambahan dan tambahkan bendahara BOS di akun GTK yang dipilih sebagai bendahara. Nah, caranya sama persis seperti teman-teman menambahkan tugas tambahan untuk wakil kepala sekolah, untuk kepala bengkel, kepala jurusan di aplikasi Dapodik masing-masing, ya. Nah, yang diisi cukup sampai TMT-nya saja. Jadi TST-nya tidak perlu teman-teman isi. Teman-teman cukup pilih tugas tambahan, kemudian nomor suratnya, kemudian TMT suratnya, gitu ya, TMT tugasnya. TST-nya tidak perlu teman-teman isi. Nah, setelah itu teman-teman silakan membuatkan akun PTK untuk masing-masing tugas tambahan tersebut, gitu ya, untuk tugas tambahan kepala sekolah dan tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Kemudian teman-teman simpan dan lakukan sinkronisasi Dapodik, gitu ya, agar akun ini terdata di database, gitu ya. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa untuk aplikasi ini sudah diberikan pengumuman tentang permennya, surat edarannya, dan petunjuk teknis untuk bantuan operasional sekolah reguler juga di sini ada. Nomor 3 ya, tahun 2019, teman-teman silakan download. Saya tidak akan menjelaskan ini, jadi teman-teman silakan download panduannya. Nah, saya hari ini akan menjelaskan bagaimana kita untuk login dan berbelanja di aplikasi Siplah ini, gitu ya. Saya akan menjelaskan cara teman-teman login dan berbelanja di aplikasi Siplah. Ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan login dan berbelanja menggunakan aplikasi Siplah, gitu ya. Nah, di Siplah sendiri terdapat beberapa mitra yang teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa penyedia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 mitra Siplah yang bisa teman-teman gunakan sebagai pembelian berbasis online marketplace, gitu ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan adalah siplah.belanja.com, gitu ya. Teman-teman silakan klik ini siplah.belanja.com dan itu akan membawa kita ke halaman redirect siplah.belanja.com. Di sini ada notis yang mengatakan, perhatian, limit transaksi di Siplah saat ini menjadi 200 juta, yang sebelumnya 50 juta. Ternyata ada notis baru bahwa limit transaksi menjadi 200 juta. Kemudian ada lakukan banding dan negosiasi untuk transaksi di atas 50 juta dan simpan bukti atas proses tersebut. Siplah.belanja.com tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh sekolah apabila tidak melakukan dua proses di atas sebelum bertransaksi. Itu ya. Jadi teman-teman silakan baca dulu juknis untuk PBJ, pengadaan barang dan jasa, kemudian juknis bantuan operasional sekolah reguler, BOS, dan mendownload panduan tentang edaran Siplah, gitu ya. Teman-teman pastikan sudah memahami itu, gitu ya. Nah, di sini teman-teman klik login. Untuk di sini teman-teman silakan login, pilihnya adalah masuk via Dapodik.
Nah, masuk via Dapodik ini adalah akun yang sudah kita tambahkan di proses yang sebelumnya, gitu ya. Untuk masuk ke sini, teman-teman bisa menggunakan akun kepala sekolah atau akun bendahara BOS, gitu ya. Untuk transaksi di Siplah, teman-teman bisa menggunakan dua akun tersebut, ya. Kemudian teman-teman klik login, ditunggu. Nah, setelah login, setelah kita berhasil login di dalam aplikasi Siplah, akan muncul dashboard mengenai data sekolah kita masing-masing. Nah, pastikan data di sini sudah benar dan sesuai, gitu ya. Jika tidak sesuai, teman-teman merubah ini di aplikasi Dapodik sekolah masing-masing, gitu ya. Nah, di sini ketika sudah berhasil login seperti ini, teman-teman sekarang sudah bisa berbelanja atau mencari produk barang dan jasa yang diinginkan. Misalnya di sini saya akan mencari buku yang namanya infrastruktur, ya. Saya akan mencari buku teknik komputer dan jaringan berjudul infrastruktur jaringan, gitu ya. Nah, di sini muncul. Nah, di sini ada muncul berbagai judul buku administrasi infrastruktur jaringan dengan kota dan penyedia yang berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa lihat di sini penyedia untuk pembelian buku ini terdiri dari banyak kota atau penyedia atau toko bukunya. Jadi teman-teman bisa pilih sini untuk membandingkan ingin melakukan transaksi dengan toko yang satu mana, gitu ya. Misalnya teman-teman silakan klik di sini ada fitur bandingkan. Kemudian teman-teman bisa memilih dua buku yang ingin teman-teman bandingkan. Misalnya adalah yang ini dan yang ini. Kemudian teman-teman jangan lupa klik lihat perbandingan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbandingannya. Ini tahun terbit 2019, penerbitnya adalah Andi Offset. Halaman 198, berat sekitar 354 gram. Nah, di sini tidak ditulis keterangannya. Penyedianya satunya adalah suppliernya dari Bali. Dan di sini satunya adalah dari Jawa Timur, gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan untuk download, compare jika ingin mendownload. Kemudian jika teman-teman ingin melakukan pembelian, caranya cukup gampang, yaitu teman-teman tinggal klik buku yang diinginkan untuk dibeli, kemudian teman-teman silakan klik tambah ke keranjang. Tapi sebelumnya teman-teman bisa menggunakan fitur nego. Klik tombol nego untuk mengajukan negosiasi harga, gitu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan nego untuk harganya. Jadi teman-teman bisa rubah, misalnya ingin menego ini misalnya menjadi 80.000 per satu piece-nya, gitu ya. Teman-teman tulis di sini catatan lainnya. Misalnya saya nego 80.000 untuk melakukan pembelian sebanyak 1000 eksemplar misalnya, gitu ya. Teman-teman kemudian klik ajukan negosiasi, gitu ya. Nah, jika teman-teman melakukan klik nego ini dan tidak muncul pilihan ini, gitu ya, itu karena teman-teman belum mengisikan alamat pengiriman. Jadi di sini teman-teman klik, kemudian alamat pengiriman, teman-teman silakan klik tambah alamat pengiriman, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk bisa melakukan negosiasi ini, teman-teman wajib menambahkan alamat pengiriman dulu. Jika tidak, ketika kita nego, dia akan meminta kita mengisi yang namanya halaman atau alamat pengiriman, gitu ya. Nah, setelah ini selesai, teman-teman silakan klik tambah ke keranjang. Kemudian teman-teman bisa klik checkout, gitu ya. Nah, di sini muncul, pastikan barang yang Anda beli telah sesuai dengan ketentuan dari Kemendikbud. Belanja.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan pemilihan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan Kemendikbud. Ini ada notis lagi mengatakan bahwa kita diingatkan untuk memastikan bahwa pembelian kita sudah sesuai dengan juknis, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada buku yang sudah saya order. Ada dua, karena sebelumnya saya sudah melakukan perbandingan dengan toko yang lainnya atau penyedia yang lain, suppliernya. Ada dua supplier yang berbeda dengan harga yang berbeda juga. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, teman-teman tinggal pilih ingin membeli berapa banyak bukunya dan harganya menyesuaikan. Di sini ada metode pembayaran menggunakan banknya. Kerjasamanya di sini dengan Bank Mandiri, BJB, DKI, Jateng, dan Jatim. Kemudian teman-teman jika sudah selesai, teman-teman tinggal klik yang namanya
masukan pesanan, gitu ya. Masukan pesanan ini adalah setelah teman-teman mengisi yang namanya batas waktu pembayaran. Ini wajib diisi agar ini bisa aktif, ya. Jadi kalau teman-teman belum mengisi batas waktu pembayaran, misalnya 3 hari, gitu ya. Batas waktu bayarnya misalnya 3 hari. Nah, setelah tagihan disetujui itu batasnya 3 hari. Jadi teman-teman ketika ingin memasukkan pesanan, pastikan ini sudah diisi terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kurang lebih begini caranya jika teman-teman ingin berbelanja menggunakan aplikasi Sipla. Tapi pastikan ini sudah dikoordinasikan dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah masing-masing. Jadi yang mengadakan pembelian ini adalah bendahara atau kepala sekolah, gitu ya. Dan pastikan teman-teman sudah mempelajari dan mengerti tentang juknis PBJ, gitu ya. Jadi teman-teman jangan melakukan kesalahan karena berhubungan dengan dana BOS, agar menggunakan aplikasi ini sudah sesuai dengan juknis masing-masing. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini jika bermanfaat. Salam satu data.